Salam sejahtera bagi kita semua. Salam guru penggerak. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan merefleksikan eksplorasi konsep refleksi diri tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Poin yang pertama mengenai intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Pada dasarnya, semboyan Ki Hajar Dewantara dengan istilah Ingarso Sung Tuludo ing Madya Mangunkarso Tutuwuri Handayani, yang artinya di depan menjadi teladan, di tengah membangun semangat, di belakang memberi dorongan. Mengenai dasar-dasar pendidikan, arti dan maksud dari kata pendidikan dan pengajaran itu seringkali dipakai bersama-sama. Yang dinamakan pengajaran merupakan salah satu bagian dari pendidikan. Maksudnya pengajaran itu tidak lain dengan pendidikan, dengan cara memberi ilmu atau berfaedah buat hidup anak-anak, baik lahir maupun batin. Pendidikan diartikan sebagai tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Maksud pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kaum pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan-kekuatan itu agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya itu. Contoh mengenai perlu tidaknya tuntunan dalam hidup manusia sama artinya dengan soal perlu tidaknya pemeliharaan pada tumbuh kembangnya tanaman. Misalnya, kalau sebutir jagung yang baik dasarnya jatuh pada tanah yang baik, banyak air dan mendapatkan sinar matahari yang cukup, maka pemeliharaannya dari bapak tani tentu akan menambah baik keadaan tanaman. Kalau tidak ada pemeliharaan, sedangkan keadaan tanah yang tidak baik atau tempat jatuhnya biji jagung itu tidak mendapat sinar matahari atau kekurangan air, maka biji jagung itu walaupun dasarnya baik tidak akan dapat tumbuh baik karena pengaruh keadaan. Sebaliknya, kalau sebutir jagung yang tidak baik dasarnya akan tetapi ditanam dengan pemeliharaan yang sebaik-baiknya oleh bapak tani, maka biji itu akan dapat tumbuh baik, akan tumbuh lebih baik daripada biji lainnya yang juga tidak baik dasarnya. Yang berikut, pembelajaran dan pemikiran Ki Hajar Dewantara atau pembelajaran dari filosofi Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, memerdekakan dan berpusat pada murid. Tidak bertentangan pada nilai-nilai kemanusiaan. Pembangunan budi pekerti dan berfokus pada proses, bukan pada hasil. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti diartikan sebagai perpaduan antara cipta atau kognitif, karsa atau efektif, sehingga menciptakan karya atau psikomotor pendidikan harus mampu mengubah budi pekerti peserta didik menjadi lebih baik dan sebelumnya. Filosofi Ki Hajar Dewantara dapat terwujud jika guru bersifat among sesuai dengan semboyan atau trilogi Ki Hajar Dewantara. Pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kemerdekaan dalam memilih metode pembelajaran dan evaluasi. Yang berikut, konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara di kelas. Yang pertama, mengikuti perkembangan zaman dengan berbagai pemanfaatan iptek.
dan proses pembelajaran melalui platform yang menarik. Yang kedua, sistem Among dengan memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk menemukan sumber belajar seluas-luasnya agar menemukan pengetahuan baru baik secara individu maupun kelompok. Dengan demikian, refleksi diri saya tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, semoga kita dapat menjadi guru yang baik yang bisa memerdekakan peserta didik. Salam guru penggerak. Terima kasih.